Hai semuanya, gua Fahmi dan mari kita review Google Pixel 7a nih, sebuah HP flagship Google yang lagi cosplay jadi sebuah HP mid-range. Oke, gue udah pakai HP ini lebih dari 2 minggu, tapi kebanyakan itu gue diemin. Ada banyak hal yang pengen gue sampein, kayak pengen kesel tapi nggak bisa kesel. Mundur sedikit. Singkat cerita, gue beli HP ini tuh rencananya tuh biar cepet sampai di sini. Jadi kayak biasa dengan bantuan Bro Effendi, YouTuber cupu. Jadilah gue meminang si Pixel 7a ini dan dikirim via DHL. Prosesnya itu singkat ya, 13 Mei udah di pick up, estimasi sampai Jakarta tanggal 16. Tapi ternyata tanggal 15 sudah dapat SMS kalau HP-nya udah mau sampai dan diminta untuk bayar pajak 1,7 jutaan. Nggak pakai lama langsung kita bayar dan barangnya pun dikirim di hari yang sama tanggal 15 Mei. Besokannya di tanggal 16 itu langsung gua buatin ya video unboxingnya. Selesai bikin video, gua tes nih masukin SIM cardnya dan ternyata hasilnya wow. Belum aktif dong sinyalnya, tapi nggak apa-apa karena gue pikir biasanya emang butuh beberapa hari kan buat prosesnya biar aktif gitu. Sehari 2 hari ternyata belum nyala juga sinyalnya. Gue udah mulai ada perasaan yang nggak enak nih, kayak apes gitu, kok aneh ya. Akhirnya gue coba tanyain lagi, pihak DHL-nya bilang suruh tunggu 3 hari kerja. Nah masalahnya gue udah kebayang nih bakalan ribet karena waktu itu ada 2 kali tanggal merah long weekend. Karena masih belum bisa juga, gue coba tanyain ke Bravo Bea Cukai. Ternyata problemnya itu ada di kesalahan input kategori produk dari pihak DHL-nya. Kemungkinan ini di inputnya kategorinya bukan HP, makanya nggak didaftarin nih emailnya. Nah dari sini gue udah coba kontakin terus ke DHL buat urusin ini itu dan tinggal tunggu aja katanya. Sampai sekarang video ini dibuat tanggal 5 Juni 2023, tepatnya udah mau 3 minggu. Ya sinyal Pixel 7a gue ini belum nyala juga, biaya pengirimannya udah, bayar pajaknya udah. Mungkin hal kayak begini bukan cuma gue doang ya yang bisa ngalamin, bisa jadi ada banyak kejadian serupa yang pada akhirnya kita cuma bisa berharap pihak DHL dan Bea Cukai bisa gercep. Tapi gimana pun juga kondisinya, the show must go on. Biar kata sedih sinyalnya belum nongol, gue harus tetap semangat buat bikinin video reviewnya. Balik lagi ke Pixel 7a, pada awalnya gue merasa kalau HP Google yang A series ini banyak kurangnya. Kalau kita lihat dari perjalanannya Pixel A series dari pertama sampai ke Pixel 6a itu selalu ada aja problemnya. Displaynya ada black crash, terus speakernya kurang greget. Tapi di 7a ini kayak ada loncatan yang tinggi, berasa upgrade-nya. Secara desain ini cantik banget, ciri khasnya Pixel dalam 2 tahun terakhir ini masih melekat. Bar kameranya ini Robocop, udah bukan plastik lagi ya, framenya ini bodinya berbahan kuat dan itu terbukti lolos pengujiannya Om Jerry Rig. Pilihan warnanya juga menarik dan menurut gue malah lebih menarik daripada Pixel 7 series ya, yang flagshipnya. Ketebalan HP-nya ini lumayan berasa, tapi ukurannya yang compact itu yang bikin HP ini tuh jadi tambah asik buat handlingnya. Bodi belakangnya ini berbahan plastik, tapi nggak bikin HP ini jadi kelihatan kayak HP murah. Finishingnya bagus, kelihatan kayak berbahan kaca dan bisa wireless charging. Dan juga gue dapat bonusan casing spesial Google Store Only yang di Singapura. Casingnya ini lumayan unik. Experience yang akan lu dapetin kalau lu pakai HP ini secara desain adalah form factornya yang compact, nyaman digenggam, looksnya HP flagship banget dan punya IP rating 67. Misal kalian kehujanan itu nggak perlu khawatir lagi HP-nya akan rusak. Ke bagian displaynya, nah ini yang akan membuat banyak orang mikir itu bezel tebel banget bang, masa HP mahal bezelnya setebel itu. Bezel yang tipis itu adalah jaminan sebuah HP flagship biar kelihatan mewah. Begitulah kira-kira para produsen smartphone memberikannya. HP entry itu bezelnya tebel, poninya jelek. HP mid-range bezelnya tebel, HP flagship bezelnya tipis. Nah 7a ini posisinya adalah sebuah HP mid-range yang secara kebetulan aja nih kalau kita beli sampai ke Indonesia harganya tuh HP flagship. Sedih. Tapi itu bukan jadi alasan kalau HP ini tuh punya display yang jelek. Secara bagian depan dari sebuah HP adalah satu-satunya hal yang paling sering nih kita liatin kalau kita pakai HP. Jadi dalam hal ini menurut gua kualitas itu harus ada di atas segalanya. Ingat ini ya, ini adalah HP mid range. Kalau lu pengen cari dan punya display yang lebih indah secara bezel, monggo lanjut ke Pixel 7 Pro.
Bicara spek, Google selalu pakai panel OLED nih buat HP A seriesnya. Pixel 7a ini menggunakan panel OLED 6,1 inci dengan resolusi Full HD Plus dan punya refresh rate 90 Hz. Ini jelas ya, peningkatan banget. Secara kualitas juga, display 7a ini bersih dari black crush, bisa nampilin warna yang akurat kalau pakai settingan yang natural. Hal ini nih yang gua suka dari HP Pixel, kalau buat ngedit foto itu selalu ngasih gua gambaran foto yang outputnya tuh natural. Juga tingkat kecerahannya juga mantap ya, di atas 1000 nits dan bisa mendekati kualitasnya si Pixel 7 Pro. Dan kalau dipakai buat bermultimedia ya sebenarnya display di HP ini emang fungsinya buat apaan sih? Ya buat nonton dong. Nah, dukungan software itu penting banget. YouTube itu udah support sama HDR dan Netflix juga sama ya, udah support kualitas tertinggi ada HDR-nya. Jadi, experience yang akan lu dapetin kalau pakai HP ini dari displaynya adalah display yang punya kualitas flagship namun penampilannya biasa aja. Apalagi kalau kita lihat ya, bezelnya nih tebel, ditambah lagi speakernya itu juga Magnos ya, udah stereo, jadi dipakai buat bermultimedia bisa ngasih experience yang maksimal. Sebagian orang ada yang ngerasa vibrating motor itu nggak penting, tapi sebagian lagi merasa kalau itu penting, dan gue termasuk orang yang anggap kalau vibrating motor itu penting banget buat experience. Aktivitas ngetik di sebuah HP itu sama besar ya porsinya dengan penggunaan displaynya. Jadi kualitas vibrating motor yang bagus itu sama pentingnya dengan kualitas display yang bagus, dan edannya vibrating motor di Pixel 7a ini asik banget. Next, kita ke kameranya. Secara garis besar, kualitas Pixel sebelumnya sama 7a ini hasilnya sama-sama aja ya bagusnya ya. Dan sebenarnya agak boring sih ngebahas kameranya Pixel yang tiap tahun itu minim kekurangan, bukan minim kelebihan. Ya karena by default kamera Pixel itu udah bagus. Yang pasti secara peningkatan untuk Pixel 7a ini jelas di bagian hardware dan software. Untuk hardware yaitu sensor baru, sensornya Sony, terus kamera depannya juga naik ya, resolusinya bisa rekam video 4K. Untuk sensor Sony, gue merasa kalau HP-nya Google itu cocok ya pakai sensornya Sony. Berasa lebih beda aja gitu, kelihatan bagus dikit sih. Secara software untuk A series ini kebagian fitur yang long exposure, gue udah tes ya, cobain, dan hasilnya itu oke banget. Sisanya itu masih sama ya dengan Pixel A series yang sebelumnya, ada Astro, ada Portrait. Secara experience kamera, nanti yang akan lu dapetin kalau pakai Pixel 7a ini kira-kira apaan, Rom? Kalau menurut gua, teman-teman yang pakai Pixel 7a ini bakal dapat experience point and shot terbaik di kelasnya. Ini fitur-fiturnya juga kurang lebih sama kayak flagshipnya Google, yang artinya bisa ngelawan flagship dari brand lain, berlaku untuk foto dan juga untuk videonya. Dan biar lebih enak, mungkin langsung aja kita tunjukin ya. Iya. Contoh dari Sampel foto dan videonya Pixel 7a ini. Terakhir kita ke bagian software. Ini bagian dimana kita bakal ngelupain apa itu spek. Nah, selama software, interface, navigasi yang kita gunakan itu bikin nyaman dan jadi selera lu secara personal, lu udah bodo amat sama spek. Itu yang dilakuin sama Apple melalui iPhone. Nah, sekarang gue tanya di sini, apakah ada pengguna iPhone yang nggak gigs lah
tapi ngerti apa itu Bionic, apa itu Wi-Fi 6, apa itu UFS 4. Selama mereka gunakan itu smooth, lancar, segala sesuatunya nyaman, ya mereka akan suka. Ya sebenarnya oke-oke aja, nggak apa-apa juga kalau ada yang bicara soal chipset, RAM, sensor, kecepatan, ini itu dan sebagainya yang pada akhirnya itu harus selaras sama software yang mereka punya. Di Pixel 7a ini gue merasa biasa aja sih, nggak ngerasa lemot, padahal pakai Tensor generasi kedua yang kata mereka itu kurang bagus secara performa. Padahal udah sekelas loh sama Pixel 7 Pro, dan menurut gue HP ini nyaman-nyaman aja kayak Pixel versi flagshipnya, satset. Nah di sini gue tekanin lagi ya, kalau experience Pixel khususnya di bagian software ini yang bikin kita jadi suka secara personal. Intinya selama pakai HP itu selalu nurut sama kita ya, multitaskingnya lancar, scroll sana sini bikin nyaman, itu udah bikin memberikan experience yang asik. Ditambah lagi kalau punya Pixel terbaru seperti ini, artinya lu akan punya HP yang duluan dapetin update OS Android 14 nanti, dan jaminan 3 tahun upgrade OS dan 5 tahun security patch. Oke, sekian review Pixel 7a ini dari gua. Semoga ngebantu kalian yang lagi cari informasi mengenai HP A series terbaru dari Google ini. Buat yang tertarik untuk beli, saran gua lebih baik itu cari seller yang udah urusin semua-muanya, pajaknya dan lain-lainnya, biar nggak repot lagi ke depannya. Dan contohnya bisa langsung aja ke tokonya sohib gue nih, namanya Gonrai Store, linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa kasih komentar, terus kasih jempolnya juga, share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Salam tim Pixel, bye.